فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الغني المقدسي rahimahullah, al-haditsus samin wal ishrun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-228. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamattu di haji wada'. Bukan berarti betul-betul beliau tamattu, karena kenyataannya beliau tidak melakukan fasah, tetapi tamattu yang bersifat lebih umum, yaitu qiron. Karena qiron kata para ulama juga bagian dari tamattu sebenarnya, yaitu ada unsur bersenang-senang, menggabungkan dua amalan menjadi satu amalan. Ini jimat waktu, jimat tenaga, dan seterusnya. Cukup dengan sekali sa'i, dengan sekali tawaf, dengan dua niat. Itu qiron. Tapi secara umum orang boleh memanggil itu tamattu karena ada unsur kesenangan di situ, senang. Adapun tamattu yang betul-betul diperintahkan oleh Nabi waktu itu adalah mut'atul hajj, yaitu menghapuskan hajinya menjadi menjadi umrah dan memasukkan umrah ke dalam bulan haji. Bil umrati ilal hajj, dengan umrah menuju ke haji. Wa ahda, dan beliau memberikan hadiyu. Fasaqa ma'ahul hadiya min Dzulhulaifah. Beliau menggiring hadiyunya itu sejak dari Dzulhulaifah, tempat mikotnya orang-orang Madinah. Dan sudah disebutkan tentang masalah mikot-mikot di dalam pembahasan yang terdahulu. Ini perjalanan yang sangat jauh. Kita alhamdulillah istilahnya yang seperti itu tinggal naik pesawat dan sebagainya. Dalam zaman dulu betul-betul mereka adalah jalan kaki atau naik kendaraan yang dimampui. Wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memulainya setelah salat 2 rakaat di masjid yang di dekat pokok itu di Dzulhulaifah. Fa ahalla bil umrah tsumma ahalla bil hajj. Beliau ihlalnya dengan umrah dan kemudian ihlal dengan haji. Menunjukkan memang ini adalah qiran untuk Rasulullah SAW. Fatamatta'an nasu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang bertamattu bersama Rasulullah, tapi di awal berangkatnya belum. Nanti ketika sudah sampai di tanah suci, baru Rasulullah mendapatkan wahyu untuk memfasahkan hajinya itu, membatalkan, mengganti dengan umrah. Fa ahalla bil umrah ilal hajj. Mereka nggak tahu ahalla atau ahalu berarti ya. Berihram, ahalla yaitu mengumandangkan ihram. Dikatakan ahalla karena memang suaranya keras. Labbaik Allahumma hajjan umratan atau umrah wa hajjan dan semacam itu. Ini sebenarnya adalah ihramnya, tapi dikatakan ihlal karena suaranya keras. Fakana minan nas man tamatta. Maka di antara orang ada yang bertamattu. Fasaqal hadiya min Dzulhulaifah. Dia menggiring binatang hadiyunya itu sejak dari Dzulhulaifah. Wa minhum lam yuhdi, di antara mereka ada yang tidak menggiring hadiyu sesuai dengan kemampuan keuangannya. Falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah, qala linnas, beliau bersabda kepada orang-orang, man kana minkum qad ahja fa innahu la yuhil. Barang siapa dari kalian telah membawa hadiyu, maka dia itu tidak boleh melakukan tahallul. Min syai'in ma haruma minhu, dari sedikit pun perkara yang diharamkan dari dia. Apa yang diharamkan untuk dia kerjakan, hatta yaqdiya hajjah, sampai dia menyelesaikan hajinya, yaitu tanggal 10. Wa man lam yakun minkum ahda, dan orang yang di antara kalian yang tidak melakukan hadiyu, tidak membawa hadiyu, falyatuh bil bait, maka hendaknya dia tawaf di bait, yaitu tawaf qudum. Wa bis safa wal marwah, yaitu dengan sa'i. Wal yuqassir, kemudian hendaknya dia memotong rambutnya, memotong pendek, istilahnya memendekkan, yaitu berarti dia tahallul, melakukan tahallul. Wal yuhlil, hendaknya dia melakukan tahallul.
Baik, ini menunjukkan apa? Sebelum itu mereka tidak ada niat sama sekali untuk melakukan itu, karena itu adalah apa? Perkara yang paling jahat dalam pandangan jahiliyah. Sementara Rasulullah waktu itu belum apa? Mendatangkan penasih, penghapus terhadap amalan jahiliyah yang dulu. Maka nggak ada seorang pun yang betul-betul tamattu dalam artian tamattu itu yang sebenarnya. Semuanya niatnya adalah haji. Sebagaimana dalam hadis Jabir, kami tidak tahu kecuali haji saja di dalam apa? Bulan haji. Baik, kemudian apa? Summa liyuhilla bil haji wal yuhdi. Kemudian yaitu tanggal 8 maksudnya mulai dia ihlal lagi, mengumandangkan ihramnya untuk haji. Wal yuhdi, hendaknya dia membawa hadiyu, tentunya bagi orang yang mampu. Wa malam yajid hadian, barang siapa tidak mendapatkan hadiyu, falayasum salasata ayyam fil hajj. Hendaknya dia puasa 3 hari di dalam haji. Yang yuhdinya ini sebagai apa? Yaitu sebagai dam. Kenapa? Karena dia membatalkan haji masuk ke umrah, maka damnya adalah menyembelih kambing atau lembu atau unta. Yang tidak mampu maka puasa 3 hari di dalam masa hajinya. Wasab'atin idza raja ila ahlih, dan puasa 7 hari kalau sudah pulang menemui keluarga, yaitu apa? Pulang ke rumah, ke tanah air. Kapan puasanya? Boleh jadi puasanya adalah setelah apa? Mencukur rambut sampai apa? Masuk tanggal 8. Kalau sudah masuk tanggal 8 ya jangan puasa. Ini amalan-amalan berat. Bagi yang belum sempat puasa berarti apa? Nanti tanggal 11, 12, 13. Keringanan untuk orang-orang yang sedang di masa haji itu. Adapun untuk yang tidak haji dan tidak umrah berarti apa? Memang dia haram puasa karena apa? Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikrullah. Yang dikatakan sebagai ayyamu mina, hari-hari mina. Kita mohon pada Allah taufik untuk apa? Dimudahkan untuk haji dan seterusnya. Fatafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima ila Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf ketika beliau tiba ke Makkah, yaitu tawaf qudum, tawaf kedatangan. Wastalama rukun, dan beliau mengusap rukun. Maksudnya adalah rukun Yamani itu, dua-duanya kalau mampu. Apa itu? Rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Awwala syai', pertama kali, karena memang mulainya adalah dari Hajar Aswad, mulai startnya itu. Summa khabba salasata aswat. Kemudian apa? Lari-lari kecil atau jalan cepat. Sebanyak apa? 3 pusingan minas sab', dari 7 pusingan yang ada, dari 7 putaran. 3 putaran pertama dengan lari-lari kecil. Wa masya arba'ah, kemudian untuk 4 yang terakhir jalan kaki. Wa raka'a hina qada tawafahu bil bait, dan kemudian beliau rukuk, yaitu dalam artian salat. Ini adalah apa? Zikrul ba'at urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan semua. Maksudnya rukuk adalah salat. Ketika menunaikan tawafnya, setelah tawaf 7 pusingan itu bil bait, salatnya di mana? Indal maqam, yaitu di sisi makam Ibrahim, di hadapannya. Tapi apa? Prakteknya ya jangan betul-betul di dekat situ, karena apa? Orang ratusan atau ribuan, nanti kita menyusahkan mereka atau mereka yang akan menyusahkan kita. Maka sholatnya agak di belakang-belakang, yang penting menghadap makam. Itu sunnahnya. Kalau tidak mampu maka seluruh Masjidil Haram pun boleh. Baik. Adapun kalau di hadapan dinding, yaitu apa? Masih di apa itu di tempat tawaf, maka kita akan diteriaki para polisnya nanti. Cepat haji, cepat dan seterusnya, karena apa? Orang bergelombang. Kita menghalangi mereka atau mereka yang akan menginjak kita, maka kita disuruh mundur aja di belakang dinding. Itu lebih selamat. Tayyib. Kemudian setelah melakukan itu, setelah sholat rakaatain 2 rakaat itu, summan sorof, kemudian Rasulullah berpindah fa'atas sofa, lalu mendatangi sofa. Waktu dulu memang masih apa? Bukit, masih panas dan sebagainya kalau siang hari. Sekarang alhamdulillah sudah ada bumbung, sudah banyak kipas angin dan fasiliti yang bagus. Bawahnya juga apa? Bukan lagi kerikil. Bawahnya adalah lantai marmer kah itu? Lupa. Fatafa baina sofa wal marwah. Lalu beliau tawaf di antara sofa dan marwah sab'ata aswat, sebanyak 7 pusingan. Sofa ke marwah itu 1, marwah ke sofa 2. Jadi hitungannya adalah semacam itu. Bukan sofa ke marwah kemudian ke sofa lagi dihitung 1, bukan. Summa lam yuhilla min syai'in haruma minhu hatta qadha hajjah. Lalu Rasulullah SAW tidak melakukan tahallul dari sedikit pun perkara yang diharamkan untuk beliau
sampai beliau menunaikan hajinya. Kenapa? Karena beliau sudah terlanjur membawa hadiyu. Maka beliau tidak tahallul kemudian santai-santai seperti yang lain. Maka masih terus memakai pakaian ihram sampai tanggal 10. Tidak boleh diganti dengan pakaian biasa. Karena tidak melakukan tamattu, karena beliau sudah membawa hadiyu. Wa nahara hadiyahu yauman nahar. Beliau menyembelih hadiyu beliau itu di hari nahar. Ketika di Mina. Wa afadha, lalu beliau melakukan tawaf ifadah. Fatafa bil bait, lalu tawaf ke Baitullah. Setelah dari Mina kembali ke berpusing di Ka'bah, berputar di Ka'bah itu tawaf. Summa halla min kulli syai', lalu beliau tahallul dari segalanya. Betul-betul mencukur rambut dan semacam itu. Tentunya ini adalah setelah melakukan lempar jumrah di tanggal 10 itu. Yaitu ra, nun dengan ha, yaitu ramyu dulu lempar jumrah, kemudian nun nahar menyembelih, kemudian ha, yaitu tahallul. Kemudian selama 3 hari 11, 12, 13 melakukan lempar-lempar itu aja, lemparan 3 jumrah. Kemudian Summa halal min kulli syai'in haruma alaihi, lalu halal. Beliau melakukan penghalalan yaitu tahallul dari segala sesuatu yang semula diharamkan. Maka boleh memakai minyak wangi, boleh memakai pakaian biasa, boleh juga menggauli istri dan seterusnya. Sudah selesai amalan. Untuk tanggal 10 itu. Wa fa'ala mithla ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahda fasaqal hadiya minan nas. Orang-orang yang membawa hadiyu lalu dia menggiring hadiyunya dari kalangan orang-orang itu tadi, para sahabat, mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pembahasan syarah beliau besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.